di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang jauh dan jarak yang dekat, namun mereka saling mengirim pesan dan menerima pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari komunikasi interpersonal. Nah, tujuan dari komunikasi interpersonal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, tujuan-tujuan yang dilihat sebagai faktor-faktor investasi atau sebagai alasan mengapa kita terlihat dalam komunikasi antar pribadi. Dan yang kedua yaitu tujuan-tujuan yang dipandang sebagai hasil efek atau tujuan dari komunikasi antar pribadi tersebut. Adapun tujuan utama dari komunikasi interpersonal yang pertama itu menemukan diri sendiri, yang kedua menemukan dunia luar, yang ketiga membentuk dan menjaga hubungan, yang keempat mempengaruhi sikap dan tingkah laku, yang kelima untuk bermain dan kesenangan, yang keenam untuk membantu, dan yang terakhir itu untuk mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi interpersonal, di mana dia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi sosial, di mana dia fungsi ini untuk memenuhi biologis dan psikologis, kemudian mengembangkan hubungan timbal balik. Selain itu juga untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri serta menangani konflik. Kemudian yang fungsi kedua yaitu fungsi pengambilan keputusan, di mana manusia dapat berkomunikasi untuk membagi informasi serta mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi interpersonal, di mana jenis komunikasi interpersonal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Nah, dalam hal ini dia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hubungan diadik, di mana hubungan ini antara 2 individu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan triadik, di mana hubungan ini terjalin dalam 3 individu. Kemudian jenis yang kedua yaitu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, di mana dalam hal ini hubungan seperti tugas, seperti dokter dan pasien, guru dan siswa, dosen dan mahasiswa. Kemudian jenis yang ketiga itu berdasarkan jangka waktu, di mana ada jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman, di mana semakin intim suatu hubungan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelengkapan diri tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, selanjutnya adalah siklus hubungan interpersonal, di mana ada beberapa tahap yang dilalui ketika kita ingin berkomunikasi secara hubungan interpersonal. Yaitu yang pertama adalah perkenalan. Di perkenalan kita di sini sudah memulai cari tahu siapa, mungkin dari namanya, alamat, terus kayak sekolah di mana. Nah, itu adalah salah satu hal dasar yang sering kita tanyakan ke orang lain, yaitu perkenalan. Nah, yang kedua adalah penjajakan. Di sini kita melihat apakah lawan bicara kita ini itu sefrekuensi atau cocok dengan pembahasan atau yang ingin kita dapatkan terkait orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah penggiatan. Penggiatan di sini diartikan bahwa ketika kita setelah dari tahap penjajakan dan perkenalan, nah di situ kita melangkah lebih dalam lagi untuk meningkatkan hubungan interpersonalnya kita. Selanjutnya ada pengikatan. Terus ketika sudah melewati tahap-tahap sebelumnya, muncullah kebersamaan yang dimana si orang ini udah cocok nih sama kita, sama sesuai dengan nilai-nilai atau value yang ingin kita dapatkan untuk diri kita maupun diri kita ke orang lain. Selanjutnya adalah pembedaan. Tentunya di dalam hubungan interpersonal itu tidak hanya kesamaan saja yang dicari, tapi juga pasti ada perbedaan, namanya manusiawi. Nah, selanjutnya adalah pembatasan. Di dalam untuk membangun hubungan interpersonal pun pastinya kita juga butuh batasan-batasan terkait. Misalkan ada privasi-privasi yang tidak boleh kita langgar, terus juga ada informasi-informasi yang mungkin kita tidak usah tahu. Nah, di sini ada di hubungan interpersonal juga membahas siklus tersebut.
Lalu kedua dari terakhir adalah penghindaran. Nah di sini tuh dari 3 tahap itu kayak pembatasan, penghindaran, dan juga nanti pemutusan. Sebenarnya ini adalah siklus yang kita tidak mau lewati, karena di sini artinya konotasinya negatif. Berarti kita akan mengakhiri hubungan interpersonal kita sama orang lain. Jadi jangan sampai kita sampai di tahap pembedaan, pembatasan, penghindaran, dan juga pemutusan. Karena itu sudah artinya kita memutuskan hubungan interpersonal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan yang kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikasi menjadi rusak. Komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang penting. Banyak penyebab dari rentangan komunikasi berakibat kecil saja bila ada hubungan baik antara komunikasi. Kelebihan komunikasi interpersonal terlebih dahulu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, membantu menyampaikan informasi dengan jelas sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman. Yang kedua, membangun hubungan, memperkuat ikatan emosional, kepercayaan, dan kedekatan individu. Yang ketiga, memfasilitasi kerjasama. Komunikasi yang efektif mendukung koordinasi dan kerjasama tim yang lebih baik. Berikutnya, penyelesaian konflik, membantu menangani perbedaan dan menemukan solusi yang menguntungkan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi. Komunikasi memberikan dukungan dan umpan balik yang membangun sehingga meningkatkan semangat individu. Lalu, mengembangkan empati. Komunikasi memahami perspektif orang lain dapat memperdalam hubungan dan menumbuhkan saling pengertian. Dan yang terakhir, meningkatkan keterbukaan, membantu menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berbicara dengan jujur. Selanjutnya, kekurangan dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, kesalahpahaman. Pesan yang tidak jelas memicu interpretasi keliru. Yang kedua, kurangnya empati. Tidak memahami perspektif orang lain dapat merusak hubungan. Yang ketiga, ketidakmampuan mendengar. Fokus berbicara tanpa mendengar dapat menghambat dialog. Berikutnya, hambatan bahasa atau budaya. Perbedaan ini mempersulit pemahaman. Selanjutnya, emosi negatif. Stres atau amarah yang dapat menghambat komunikasi efektif. Kemudian, minim keterbukaan. Sulit membangun kepercayaan tanpa berbagi informasi. Dan yang terakhir, rendahnya percaya diri. Kesulitan mengekspresikan diri dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Terima kasih.